Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan materi kelanjutan dari kemarin, yaitu perkembangan politik dan ekonomi pada masa awal kemerdekaan sampai pada masa demokrasi liberal. Baik, di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan peta konsep yang setelah saya buat. Yang pertama yaitu perkembangan politik pada masa demokrasi liberal. Dan itu pun terbagi menjadi tiga. Yang pertama juga yaitu tentang sistem pemerintahan. Yang kedua yaitu sistem kepartaian. Dan yang ketiga yaitu pemilu tahun 1955. Lalu ada juga mencari sistem ekonomi nasional yang terbagi atas dua bagian. Yang pertama, pemikiran ekonomi nasional. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal. Baik, kita memasuki yang pertama, yaitu setelah adanya pengakuan kedaulatan oleh Belanda di Konferensi Meja Bundar atau yang disingkat KMB tahun 1949. Pada masa ini, politik dan perekonomian di Indonesia berjalan tidak stabil. Indonesia sampai dengan tahun 1950-an telah menjalankan dua sistem pemerintahan. Yang pertama, sistem presidensial dan sistem parlementer. Tidak sampai dengan 1 tahun setelah kemerdekaan di Indonesia, sistem presidensial digantikan dengan sistem parlementer. Namun pelaksanaan sistem parlementer ini tidak diikuti dengan perubahan undang-undang baru. Baru pada masa Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat RIS, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh konstitusi, yaitu konstitusi RIS. Itu juga pada masa demokrasi liberal. Pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh Undang-Undang Sementara tahun 1950 atau dikenal dengan konstitusi liberal. Ketika Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, Undang-Undang Dasar yang digunakan sebagai landasan hukum Republik Indonesia bukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang ditetapkan oleh PPKI pada awal kemerdekaan, namun menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Sementara tahun 1950 adalah sistem parlementer. Artinya kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dan presiden hanya melambangkan sebagai kesatuan saja, sehingga era ini dikenal dengan sebagai zaman demokrasi liberal. Sistem kabinet pada masa ini berbeda dengan kabinet RIS sebelumnya. Lalu pada masa ini ada memiliki ciri yang khusus, yaitu berupa sering terjadinya pergantian kabinet. Kenapa bisa berubah atau sering bergantinya kabinet? Itu adanya kepentingan yang berbeda di setiap partainya. Baik, kita memasuki yang kedua, yaitu sistem kepartaian. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh martabat, untuk memperebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusi. Jadi munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Pasca proklamasi kemerdekaan pemerintah Republik Indonesia, perlu parlemen untuk perwakilan di setiap rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Lalu adanya kebutuhan perangkat organisasi politik, yaitu partai politik. Pada tanggal 3 November tahun 1945, keluarlah surat maklumat gagasan pembentukan partai baru serta pembentukan partai-partai politik yang pernah ada sebelumnya. Baik, selanjutnya yaitu adanya partai-partai pada masa demokrasi liberal. Yang pertama yaitu Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau disingkat dengan MASYUMI, yang dipimpin oleh Dr. Sukirman Wiryo Sanjoyo pada tanggal
7 November tahun 1945. Selanjutnya ada Partai Nasional Indonesia atau disingkat dengan PNI yang dipimpin oleh Sidik Joyo Sukanto pada tanggal 29 Januari tahun 1945. Selanjutnya ada Partai Sosialis Indonesia atau yang disingkat dengan PSI. Partai ini dipimpin oleh Amir Syarifuddin yang didirikan pada tanggal 20 November tahun 1945. Lalu ada juga Partai Komunis Indonesia, disingkat dengan PKI. Partai ini dipimpin oleh Mr. Muhammad Yusuf pada tanggal 8 November tahun 1945. Lalu selanjutnya ada Partai Buruh Indonesia. Partai ini disingkat dengan PBI yang dipimpin oleh Bapak Nyono pada tanggal dan berdiri pada tanggal 8 November tahun 1945. Selanjutnya ada Partai Rakyat Jelata atau disingkat dengan PRJ. Partai ini dipimpin oleh Bapak Sultan Dewanis pada tanggal 8 November tahun 1945. Selanjutnya ada Partai Kristen Indonesia atau disingkat dengan Parkindo. Partai ini dipimpin oleh Bapak Dr. Prabowo Winoto pada tanggal 10 November tahun 1945. Lalu ada juga Partai Rakyat Sosialis atau disingkat dengan PRS. Partai ini dipimpin oleh Sultan Syahrir pada tanggal 29 November tahun 1945. Selanjutnya ada Partai Persatuan Marhaen Indonesia atau disingkat dengan Permai. Partai ini dipimpin oleh Bapak J.B. Asa pada tanggal 17 Desember 1945. Selanjutnya yaitu ada Partai Katolik Republik Indonesia atau disingkat dengan PKRI. Ini dipimpin oleh Bapak I.J. Kasimo dan pada tanggal 8 Desember tahun 1945. Dalam sistem kepartaian, pada masa demokrasi liberal ini disebut juga dengan multipartai, yaitu partai lebih dari satu, bahkan banyak. Namun, menurut Hatta di sini dapat mengukur kekuatan perjuangan kita untuk mempermudah meminta langsung pertanggungjawaban atas pemimpin-pemimpin barisan perjuangan partai tadi. Namun pada kenyataannya, partai politik yang mempunyai masing-masing kepentingan golongan dari nasional, ada yang saling bersaing untuk mencari kesalahan dan ada juga yang saling menjatuhkan. Hal ini sering terjadi dan pergantian kabinet pun juga mempengaruhinya. Lalu instabilitas nasional di bidang politik, sosial, ekonomi, dan keamanan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kabinet, karena dari tadi kita membahas tentang kepartaian, yaitu membahas tentang kabinet yang ada pada masa demokrasi liberal. Yang pertama yaitu adanya kabinet taksir. Kabinet taksir ini masa jabatannya yaitu pada tanggal 6 September tahun 1950 sampai 21 Maret tahun 1951. Yang dipimpin oleh Muhammad Natsir merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi. Partai ini juga memiliki suatu program, yang dimana programnya yang berupa yaitu menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. Lalu ada juga mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. Yang ketiga, menyempurnakan organisasi angkatan militer perang. Lalu yang keempat ada yaitu mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Yang terakhir program dari kabinet Natsir yaitu menyempurnakan penyelesaian masalah yang ada di Irian Barat. Namun di sini ia hanya tercapai yaitu
Salah satunya hasil dari Kabinet Natsir adalah berlangsung perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya masalah Irian Barat tadi. Nah, di sini Kabinet Natsir juga memiliki kendala pertama, yaitu upaya memperjuangkan masalah Irian Barat tadi dengan Belanda karena mengalami jalan buntu. Selanjutnya yaitu timbul masalah keamanan negeri, yaitu terjadi pemberontakan di mana-mana, seperti pemberontakan gerakan DITI, lalu ada Andi Aziz, yang ketiga APRA, serta RMS. Selanjutnya yaitu berakhirnya kekuasaan kabinet. Pada Natsir ini mengalami kejadian yaitu adanya mosi yang tidak percaya diri dari pihak PNI atau Partai Nasional Indonesia terkait pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah tahun nomor 39 tahun 1950 itu menguntungkan bagi Masyumi. Lalu mosi tersebut disetujui oleh parlemen. Natsir pun mengembalikan mandatnya kepada presiden. Baik, selanjutnya yaitu adanya kabinet yang kedua bernama Kabinet Sukiman. Kabinet ini berdiri pada tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Kabinet ini dipimpin oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo, koalisi antara Partai Masyumi dan PNI. Adapun program yang dimiliki oleh kabinet ini yaitu berupa yang pertama hampir sama dengan Kabinet Natsir, yaitu menjamin keamanan dan ketentraman. Namun yang kedua, mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agraria buat kepentingan para petani. Lalu yang ketiga, mempercepat pemilihan umum. Yang keempat yaitu menjalankan politik luar negeri bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang hasil dari kabinet ini. Kabinet ini tidak terlalu berarti karena juga menjalankan atau melanjutkan program dari Kabinet Natsir tadi. Adapun kendala-kendala yang dialami oleh kabinet ini yaitu adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Duta Besar Amerika Serikat. Berakhirnya kabinet Sukiman ini yaitu karena adanya pertentangan antara Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman dan menarik dukungan pada kabinet tersebut, sehingga para DPR menggugat Sukiman dan mandatnya pun dikembalikan kepada presiden. Baik, yang ketiga yaitu Kabinet Wilopo. Kabinet ini berdiri pada tanggal 3 April sampai 3 April 1952 sampai 3 Juni tahun 1953. Kabinet ini merupakan kabinet Zaken yang dimana terdiri dari pakar ahli di dalam bidangnya yang dipimpin oleh Mr. Wilopo. Selanjutnya ada program dari Kabinet Wilopo tadi. Kabinet Wilopo ini yang pertama yaitu adanya dalam negeri. Programnya yaitu pertama menyelenggarakan pemilu konstituante DPR dan DPRD. Lalu kedua, meningkatkan kemakmuran rakyat. Dan yang ketiga, meningkatkan pendidikan rakyat serta pemulihan keamanan. Lalu selanjutnya ada juga program luar negerinya, yaitu penyelesaian masalah hubungan terhadap Indonesia Belanda, lalu pengembalian Irian Barat terhadap pengakuan Republik Indonesia. Kendala-kendala yang dialami oleh Kabinet Wilopo ini sendiri yaitu pertama, jatuhnya harga barang ekspor sehingga kebutuhan impor pun meningkat.
Lalu ada muncul gerakan separatisme atau provinsialisme yang akan mengancam keamanan negara Republik Indonesia. Lalu ada juga perebutan tanah daerah atau tanah tani terhadap oleh pihak-pihak asing. Tanah ini berupa tanah perkebunan. Selanjutnya, kendala yang dialaminya yaitu adanya angkatan darat yang demo atau yang tidak senang terhadap kabinet karena karena angkatan militer ini dianggap sebagai alat sipil. Lalu ada juga berakhirnya kabinet Wilopo ini. Yang pertama yaitu adanya akibat peristiwa Tanjung Morawa, itu muncul mosi bahwa tidak percaya Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo, dan juga mandatnya dikembalikan kepada presiden. Baik, selanjutnya kita masuki kabinet Ali Sastro Aimijoyo pertama, yaitu pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet ini merupakan kabinet dari koalisi antara Partai PNI dan Partai NU yang dipimpin oleh Ali Sastro Amijoyo itu sendiri. Namun di sini juga ada beberapa program dari kabinet itu. Yang pertama adalah meningkatkan keamanan, kemakmuran, dan segera menyelenggarakan pemilu. Lalu ada juga pembebasan Irian Barat secepatnya. Lalu di sini juga pelaksanaan politik bebas, aktif, dan meninjau kembali terhadap konferensi meja bundar atau KMB. Lalu di sini ada juga hasil, yang dimana hasilnya yaitu adanya pemilu untuk milih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 September tahun 1955. Lalu ada juga menyelenggarakan konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Selanjutnya di sini ada juga kendala, yang dimana kendala pertama yaitu menghadapi masalah keamanan di daerah sendiri belum selesai. Lalu ada juga pergantian komandan TNI Angkatan Darat yang tidak menghiraukan norma-norma yang bagaimana layaknya di lingkungan TNI itu sendiri. Lalu ada juga keadaan ekonomi yang semakin memburuk. Lalu selanjutnya keadaan ataupun kepercayaan rakyat terhadap pemerintah semakin memudar atau berkurang. Nah, di sini ada konflik dalam, yang dimana konflik itu dari partai PNI dan NU itu sendiri, sehingga NI menarik menteri-menterinya yang lalu diikuti oleh partai lainnya. Ini juga salah satu masa berakhirnya kabinet Ali tadi, yang dimana ia mengembalikan mandatnya kepada presiden. Selanjutnya yaitu kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini pada tanggal 12 Agustus tahun 1955 sampai 3 Maret tahun 1956. Kabinet ini juga dipimpin oleh Burhanuddin Harahap. Kabinet ini ada beberapa program. Yang pertama yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Selanjutnya yaitu melaksanakan pemilu yang sudah mencapai parlemen baru. Lalu yang ketiga yaitu ingin memecahkan masalah desentralisasi, inflasi, dan memberantas korupsi. Selanjutnya yaitu ada politik kerjasama antara Asia dan Afrika. Ya, yang terakhir juga hampir sama, yaitu mengembangkan atau pengembalian Irian Barat terhadap Indonesia. Kabinet ini menghasilkan seperti pemilu sudah diselenggarakan, suara terbanyak yaitu partai PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Selanjutnya yaitu adanya perjuangan menyelesaikan Irian Barat dan pembubaran Uni Indonesia Belanda. Selanjutnya yaitu korupsi sudah diberantas, pejabat tinggi ditangkap oleh polisi militer itu sendiri. Lalu juga terbinanya
hubungan angkatan darat. Selanjutnya yaitu ada kendala. Kendala ini juga dialami oleh kabinet Burhanuddin seperti banyaknya mutasi di lingkungan pemerintah. Lalu masa berakhirnya kabinet ini ditandai dengan adanya pemilu, maka kabinet ini dianggap selesai. Ini kita akan membahas kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua pada tanggal 20 Maret 1956 sampai tanggal 4 Maret 1957, yang dimana programnya baik, kita memasuki kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua pada tanggal 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957, yang dimana kabinet ini koalisi dari 3 partai. Partai yang pertama yaitu Partai PNI, Masyumi, dan NU yang dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo itu sendiri. Selanjutnya ada programnya. Program yang pertama yaitu perjuangan pengembalian Irian Barat. Yang selanjutnya yaitu pembentukan daerah-daerah otonomi. Lalu ada juga perbaikan nasib kaum buruh dan kaum petani. Ada juga yaitu perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Selanjutnya ada juga pembatalan konferensi meja bundar. Lalu ada juga pemulihan keamanan pelita politik luar negeri yang bebas aktif. Lalu selanjutnya melaksanakan keputusan konferensi Asia Afrika. Lalu di sini kabinet ini memiliki hasil, yang dimana hasil ini ia mendapatkan dukungan dari presiden dan adanya pembatalan untuk seluruh perjanjian konferensi meja bundar. Untuk kendala yang itu sendiri, kabinet ini dapat kendala yang pertama yaitu berkorban semangat anti Cina di masyarakat. Lalu munculnya pergolakan yaitu seperti dewan-dewan pada daerah tertentu. Selanjutnya itu adanya pemerintah fokus pada pembangunan pusat sehingga mengabaikan yang di daerah. Selanjutnya yaitu adanya perpindahan modal pengusaha Belanda ke pengusaha Cina. Masa berakhirnya di sini Partai Masyumi yang mengembalikan mandatnya ke presiden itu untuk tuntutan daerah. Sedangkan PNI menganggap itu sudah mengabaikan sistem demokrasi dan parlementer itu sendiri. Baik, selanjutnya kita memasuki kabinet terakhir yaitu kabinet Juanda, yang dimana kabinet ini pada tanggal 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Kabinet ini merupakan kabinet Zaken yang dipimpin oleh Insinyur Juanda. Program yang dimilikinya yaitu yang pertama, membentuk Dewan Nasional. Lalu yang kedua, melancarkan pelaksanaan pembatalan konferensi meja bundar. Lalu adanya normalisasi keadaan Republik Indonesia. Selanjutnya perjuangan pengembalian Irian Barat. Lalu ada juga itu terakhir mempercepat proses pembangunan. Di sini ia juga memiliki hasil yang dimana ia telah terbentuknya deklarasi yaitu kesatuan wilayah Indonesia baik itu darat dan air. Lalu ada juga yaitu diadakannya musyawarah nasional atau Munas. Kendala yang dihadapinya yaitu berupa munculnya pemberontakan seperti PRRI dan Permesta. Lalu di sini memiliki krisis ekonomi semakin buruk. Selanjutnya juga adanya percobaan pembunuhan Presiden Soekarno. Untuk berakhirnya kabinet Juanda ini yaitu Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dimana itu juga akan melakukan perubahan ke demokrasi terpimpin. Baik, mungkin sampai di sini saja pembahasan kita. Pembahasan selanjutnya akan dibahas di pertemuan berikutnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.